Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DTC Official bersama saya Yuda Cakrawibawa. Kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah sekaligus nge-review kendaraan saya pribadi. Ini sudah ada di belakang saya. Inilah langsung saja motor Bajaj Pulsar DTSI 200 cc tahun 2008. Oke, sekarang di depan kita sudah ada motor Bajaj Pulsar 200 cc DTSI tahun 2008. Ini adalah motor asli dari negara India ya. Kalau orang-orang kita mah biasanya nyebutnya Vrindavan ya kan. Ini motor aslinya kurang lebih seperti ini spesifikasinya. Motor ini menurut saya pribadi ya, ini penampilannya sangat luar biasa berisi, keker maco ya namanya juga motor naked ya, bisa dibilang moge juga sih. Penampilan dari sampingnya kurang lebih seperti begini. Ini sebenarnya motor Pulsar 200 DTSI ini aslinya itu nggak seperti gini. Ini waktu saya beli dari pemilik sebelumnya ini sudah di custom monoshock ya. Ini pakai arm dari motor Yamaha Bison. Jadi lebih sporty lagi kelihatannya. Walaupun sebenarnya Pulsar itu bawaan dual shock itu udah luar biasa enak banget guys. Ya, penampilannya seperti gini. Untuk bagian permesinannya ya kurang lebih spesifikasinya seperti ini, dan motor ini menggunakan oil cooler ya, pendingin oli seperti motor Satria FU. Oke, untuk shock breakernya ini kalau nggak salah ukurannya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, sekitar ukurannya itu 3839 mm gitu ya. Nah, for information, motor Bajaj Pulsar itu versinya itu banyak banget. Dari yang generasi yang pertama itu diluncurkan sekitar tahun 2001 ya, yang dimana itu jenisnya ada dua, Pulsar 150 sama Pulsar 180. Namun di generasi pertama mesinnya itu masih menggunakan teknologi awal-awal ya, yaitu busi 1, dan posisi businya itu ada di sebelah kiri, mirip-mirip motor Yamaha Scorpio. Kalau Pulsar kan terkenalnya kan dua busi ya guys ya. Oke, kemudian lanjut di generasi yang kedua yaitu UG1 ya. Untuk UG1 itu perilisannya sekitar tahun 2005-2006an ya, kalau salah tahun dikoreksi. Tampilan UG2 itu kurang lebih mirip-mirip seperti ini. Dan di UG2 itu sudah mulai menggunakan teknologi baru asli dari Bajaj ya, yaitu teknologi DTSI. Nah, nama panjangnya ini. Ya, kubikasinya itu seingat saya ya 150 sama 180 cc juga. Itu untuk yang UG2. Nah, kita lanjut ke UG3. UG3 tidak ada perubahan sama sekali ya sebenarnya. Nah, kemudian di generasi berikutnya yaitu Pulsar 200 DTSI. Nah, seperti yang motor yang saya punya saat ini. Dia perbedaannya sangat signifikan ya, terutama di bagian permesinan.
yang dimana Pulsar 200 itu kan cc-nya 200 cc, ditambah dia ada pendingin olinya sehingga membuat Pulsar 200 cc itu beda dari varian-varian yang terdahulunya. Kemudian setelah Pulsar 200 cc DTSI, lanjut lagi generasi berikutnya yaitu UG4. Yang dimana UG4 ini perubahannya luar biasa banyak sekali ya. Dari segi permesinan di negara asalnya ya, ada UG4 125 cc, 150 cc dan 180 cc. Nah, bedanya dari UG4 dari UG yang atau generasi yang lainnya itu adalah di UG4 sendiri untuk teknologi kelistrikannya ya itu sudah improve, sudah berubah, dan di generasi UG4 ini ada tersedia varian injeksi. Nah, setelah itu ada lagi generasi yang bisa dibilang yang terbaru dan paling rame ya di negara asalnya dan di Indonesia juga tentunya. Ini adalah Pulsar 220F. F di sini melambangkan sebagai fairing ya, kode gitu kurang lebihnya. Itu tahun produksinya sekitar tahun 2011 sampai 2014. Di Indonesia ada. Nanti untuk cerita-cerita lainnya tentang motor Pulsar akan kita jelaskan lebih lanjut ya di konten berikutnya ya. Sekarang kita lebih fokus ke motor saya yang satu ini. Kita mulai dari bagian depan dulu. Oke, kita langsung saja review motor saya dari bagian depan dulu. Kita nyari dulu sebelumnya ya. Nah, ini motor saya bagian depannya sudah modif ya, modif tipis-tipis. Mungkin suatu hari nanti mau saya modif yang luar biasa. Kita lihat dari depan dulu. Ini untuk bagian depannya ini sudah saya tambahkan alis DRL ya. Jadi ini motifnya ala-ala ya mirip headlampnya KTM. Oh, mirip banget. Lampu utamanya, lampu dekatnya sama lampu jauhnya ini saya pakai LED LCD 6 mata Rayton. Pencahayaannya bagus. Oke, lanjut dari segi kaki-kakinya ya. Ini ban depannya saya pakai ban ukuran depannya 110 per kurang lebih ini pakai merek. Kaki-kaki bagian belakangnya saya menggunakan ukuran 130 per 90 ya. Ya inilah kurang lebih dia kan pedalnya yang jelaskan. Pakai ban lock tadi. Ya bukan ban mahal yang begitu mahal atau ban yang good quality ya. Tapi juga ini motor saya pakai untuk nganter-nganter paket, nganter-nganter penumpang dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut lagi di sini ya, di tempat editing saya ini. Ya, sekalian spill dikit-dikit lah. Sebelumnya mohon maaf kalau seharusnya ini dalam konten ini ya saya pengennya tuh full outdoor ya di luar ya. Jadi karena saya ambil videonya pas jam-jam maghrib, jadi saya tidak bisa meneruskan untuk pengambilan video sampai tuntas ya. Jadi kita mulainya dari sini lagi. Kita lanjutin dari sini lagi. Oke, tadi sudah saya mention untuk bagian depan motor saya ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi samping. Sebenarnya sih ke sisi samping motor saya ya tidak ada perubahan sama sekali. Cuman saya menambahkan decal atau stiker. Di mana stiker ini saya mengambil konsepnya ya simple lah ya, minimalis ya, dalam artian tidak ada semacam pola-pola motif treble atau strip segala macam ya. Jadi hanya pure pemasangan stiker karakter saja gitu. Kalau teman-teman pengen tahu saya masang karakter apa di motor itu, sebenarnya saya ambil dari salah satu serial game dan anime juga, itu dari Azurland. Karakternya itu Hood, kalau di game itu HMS Hood, itu kapal battle cruiser ya, kapal perang dari negara
Inggris gitu. Nah, ini kebetulan saya ngambil cocokologinya karena di Inggris sendiri kan banyak orang India kan ya. Nah, motor saya kan motor India juga, jadi ya saya masang itulah. Kebetulan untuk desain sama pemasangannya dari saya sendiri. Jadi semuanya saya yang mengerjakan, kecuali untuk percetakannya saya cetak di percetakan setempat ya, di sekitaran domisili saya. Nah, buat teman-teman barangkali berminat untuk memasangkan dekal atau stiker di kendaraan kalian, bisa menghubungi saya nanti lewat DM kalau butuh referensi atau lain-lainnya, mau konsultasi dan lain sebagainya pun bisa lewat Instagram saya ya, bisa dicek di profil YouTube saya atau di deskripsi gitu. Oke, kembali lagi setelah itu sebenarnya sih ya itu aja sih, nggak ada yang istimewa dari sisi samping kiri kanan motor saya, cuma stiker aja ya, paling dari bagian kaki aja sih ya, belakang khususnya yang paling jelas kelihatan. Pulsar itu kan aslinya dual shock, kecuali yang NS ya, NS beda sih, NS dia monoshock. Pulsar itu shock belakangnya itu dual shock, dari generasi yang awal sampai yang terbaru pun juga dual shock. Nah, saya ini dari pemilik sebelumnya ya sudah dipasang, mohon maaf, maksud saya di custom monoshock, ambil dari motor Yamaha Bison. Ya untuk secara handling dan lain-lainnya ya saya rasa biasa-biasa aja, hampir sama kayak motor-motor pada umumnya. Cuman entah mengapa saya lebih afdol itu menggunakan bawaan dari pulsa itu sendiri ya. Kalau saya dari rezeki saya ingin mengembalikan ke normal lagi ya, saya restorasi total aja. Tapi ya nggak masalah sih, doesn't matter. Nah, untuk di bagian belakang spakbornya saya papas, karena kan saya pakai arm panjang yang Bison itu kan panjang ya armnya sebenarnya ya. Kalau dibandingkan sama armnya Pulsar itu dia beda sepersekian milimeter, jadi bannya agak menjorok belakang panjang, makanya spakbor belakangnya saya custom, jadi potongnya ya seperti yang ada di video tadi, gambar yang saya tampilkan di sini ya. Nah, untuk kelistrikannya motor saya masih AC. Sebenarnya itu dari motor UG1 sampai dengan UG3 itu sistem kelistrikannya masih AC. Ya termasuk 200 ya, yang Pulsar 200 dia yang ikutnya ke UG3 sebenarnya, lebih ke improvementnya dari 180 ya, versi sportnya lah gitu. Nah, untuk UG4 180, mau 125, 150, 180 sama 220 itu dia udah DC. Tapi kecuali Pulsar yang 220 cc itu dia beda sendiri. Kelistrikannya itu pengapiannya sudah 3 frase ya, kalau salah tolong di koreksi aja. Ya kurang lebih begitu. Oh, satu lagi, untuk bidak terpacu motor saya itu sepenuhnya sudah dirubah dalamannya. Untuk cc motor saya saat ini adalah 250 cc. Itu saya dalamannya pakai komponen mesin Pulsar 220, kecuali sehernya saya pakai 71 mm. Kebayang tuh torsinya gimana. Ya untuk masalah top speed motor Pulsar Oriannya aja itu dulu ya, di zamannya ya itu bisa sampai dengan 140 km per jam. Namun untuk di motor saya yang penting nyentuh 80 km per jam konstan itu sudah alhamdulillah banget, sudah bersyukur banget. Ya bisa saya raih di gigi 5, RPM-nya di kisaran 4000 sampai dengan 6000 ya. Saya dapat kecepatannya 80 km-nya di situ. Nah, untuk profil gearnya, untuk Pulsar unik, ada keunikan sebenarnya dari motor Pulsar itu. Untuk di
bagian gear setnya ya, UG1 sampai dengan UG3 itu dia masih pakai profil 428H, yang dimana itu adalah profil gear set motor-motor Jepangan pada umumnya ya, motor-motor ya di bawah 150 cc lah ya. Kecuali untuk 200 cc UG4 dan 220 itu gear setnya sudah pakai 520, yang dimana itu adalah gear set untuk motor-motor di atas 250 cc ya, moge gitu. Ya, which is good untuk kestabilan dan efisiensi power ya. Cuman di motor saya malah di downgrade jadi 428 ya, karena alasannya agar dapat mudah mencari spare partnya ya. Kalau misalkan tiba-tiba di jalan atau saya touring atau bekerja rantai putus atau apa, kan sambungan 428H itu kan banyak yang dijual. Kurang lebih seperti itu. Karena ini durasi waktunya kurang cukup, mungkin saya buat part 2 nya ya untuk kisah-kisah saya selama memiliki motor pulsar ini ya. Kalau misalkan rame nanti saya buatkan, nggak rame juga ya diajak medar. Oke, terima kasih untuk semuanya ya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sekali lagi salam kenal dan mohon dukungannya dengan cara like, komentar yang positif, subscribe, dan share ke teman-teman ya, khususnya teman-teman pulsar ya, biar bisa menambah relasi, menambah silaturahmi, dan menambah ya informasi dan lain-lain tentang motor pulsar khususnya ya, dan otomotif pada umumnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.